Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Maulidina Ismita, Karisma, Nabila, Firma Ananda, dan Alifia Syahrina. Next. Oke, yang pertama, Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Atrul Syatrul Iman, yang artinya kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan merupakan fondasi penting dalam menjalankan ajaran Islam. Kebersihan diri dan lingkungan menjadi wujud nyata dari keimanan seseorang. Next. Apa itu penyehatan lingkungan? Penyehatan lingkungan adalah proses yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlangsungan hidup manusia, makhluk hidup di muka bumi. Nah, untuk dalilnya sendiri, salah satu dalilnya yaitu berbunyi wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahlaha muslihun, yang artinya Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 117, di mana ayat ini menjelaskan supaya manusia selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya, penerapan penyehatan lingkungan dalam Islam. Yang pertama, prinsip amanah. Contohnya, penggunaan sumber daya alam. Islam menekankan pentingnya menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, prinsip keseimbangan alam. Contohnya, keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam semesta. Ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Intifar ayat 7, Al-Hijr ayat 19, Al-Mulk ayat 3-4, dan Surat Yasin ayat 40 yang menekankan bahwa keseimbangan adalah sunnatullah yang berlaku di alam semesta dan alam kehidupan manusia. Next. Yang ketiga, prinsip penyihatan lingkungan dalam Al-Quran. Contohnya, pengelolaan lingkungan yang baik. Al-Quran telah merespon masalah lingkungan sebelum teori ekologi lahir. Ayat-ayat Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan memelihara sumber daya alam dengan baik. Dan yang terakhir, prinsip hubungan integral antara keimanan dan lingkungan. Contohnya penghargaan terhadap alam. Islam mengandung penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, yaitu pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Next. Baik, selanjutnya definisi dari personal hygiene sendiri. Jadi kami memilih beberapa definisi dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Andarmoyo tahun 2012. Dia mengatakan kalau personal hygiene itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene yang artinya sehat. Jadi, kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik maupun psikisnya. Definisi yang kedua dari Puter dan Perry tahun 2012, personal hygiene adalah cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan mereka. Personal hygiene diperlukan untuk kenyamanan, keamanan, dan kesehatan individu. Seseorang yang sakit biasanya disebabkan oleh masalah kebersihan yang kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah yang biasa. Oleh karena itu, setiap manusia harus berusaha supaya personal hygiene-nya dipelihara dan ditingkatkan. Selanjutnya ada definisi dari Departemen Kesehatan RI tahun 2014 untuk yang mengatakan kalau personal hygiene atau perawatan diri adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan dirinya sesuai dengan kondisi kesehatannya. Nah, untuk dalilnya sendiri, ini kami mengambil 3 dalil. Yang pertama,
atau huruf syatrul iman, yang artinya bersuci merupakan sebagai dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalil yang kedua, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tapi kamu, orang-orang yang kafir, memilih kehidupan duniawi sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Dan dalil yang ketiga, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrafu innahu la yuhibbul musrafin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya ada praktek personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, rajin beribadah. Dan yang terakhir, memiliki sikap sabar dan tawakal. Next. Peran personal hygiene dalam mencegah penyakit. Personal hygiene merupakan upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi yang bertujuan untuk mencegah penyakit, baik secara fisik maupun psikologis. Individu yang sehat biasanya dapat menjaga kebersihan dirinya sendiri. Praktik personal hygiene yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, ispa, DBD, dan cacingan. Dalam agama Islam, pentingnya menjaga kebersihan juga ditekankan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun, adalah salah satu cara efektif untuk mencegah penyakit. Tangan sering menjadi media penyebaran kuman dan patogen, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, seperti melalui permukaan benda lain. Baik, yang berikutnya yaitu integrasi konsep penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam Islam. Integrasi antara konsep penyehatan lingkungan dan personal hygiene dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa contoh penyehatan lingkungan dalam Islam yaitu yang pertama, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dari hadis riwayat Muslim. Ini mencakup membersihkan rumah, jalanan, tempat ibadah, dan juga tempat umum. Yang kedua yaitu larangan membuang sampah sembarangan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa membuang duri atau sesuatu yang berbahaya di jalan adalah bentuk dari sedekah. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan air bersih. Dalam Islam, menekankan pentingnya penggunaan air yang bersih dan juga tidak mencemari sumber air. Air dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga kebersihannya. Selain itu, Islam mengajarkan tentang personal hygiene melalui praktik berwudu dan juga mandi. Jadi wudu merupakan salah satu bentuk kebersihan pribadi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seorang muslim diwajibkan untuk berwudu sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagian dari kebersihan diri yang lain yaitu mandi, mandi wajib setelah haid, nifas, dan juga berhubungan suami istri. Next. Oke, selanjutnya studi kasus. Sini kami mengambil studi kasus tentang perilaku buang air besar sembarangan yang masih terjadi di Indonesia. Jadi di sejumlah daerah itu masih banyak masyarakat yang BAB sembarangan di kali ataupun di sungai. Menurut data Joint Monitoring Program WHO UNICEF tahun 2014, itu ada 55 juta penduduk Indonesia yang masih berperilaku BAB sembarangan. Mereka selain BAB sembarangan, mereka juga biasanya itu mandi dan mencuci pakaian mereka di sungai. Nah, akibatnya mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, biasanya balita juga mudah terserang pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara. Nah, berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2012,
itu ada 39 sampai 42 orang yang BAB sembarangan itu termasuk orang yang punya WC. Namun masih membuang kotorannya ke sungai karena eh, ternyata setelah diteliti mereka itu kesulitan untuk mengakses air bersih dan keterbatasan sistem sanitasi. Nah, dari studi kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa eh, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan kesehatan lingkungan kita dengan tidak membuang air besar sembarangan di sungai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.